Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tepat kita harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah diberikan kenikmatan dalam waktu 1 bulan ini. Kita semua diberikan kekuatan, kita semua diberikan kesempatan untuk merasakan bulan Ramadan. Dan esok hari tepatnya kita akan merasakan hari raya kemenangan Islam bersama. Lalu salawat serta salam tak lupa juga kita akan curahkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana ialah yang membimbing kita, mengajarkan kita apa makna dari kata Ramadan, apa makna dari hari raya Idul Fitri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hari ini, hari raya Ramadan yang terakhir, bisa menjadikan pembelajaran untuk kita selama 1 bulan penuh ini. Apa yang kurang dari kita dan apa yang perlu diperbaiki dari kita untuk tahun ke depan. Esok hari tepatnya akan menjadi hari raya kemenangan bagi kita semua. Akan menjadi hari raya yang sangat membuat kita menguatkan silaturahmi bersama keluarga, menguatkan silaturahmi bersama saudara-saudara kita, tetangga dan lain sebagainya macamnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya telah usai perang Badar dan membawa berita kemenangan umat Islam, dan dirayakannya pula tepat pada hari raya Idul Fitri. Selain merayakan kemenangan pada saat perang Badar, ini pula merayakan umat Islam atas usainya umat Islam berperang melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Lantas, dibalik sejarah kata Idul Fitri dan Idul Adha, ini memiliki sejarah yang panjang. Sekitar beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan sampai beribu-ribu tahun yang lalu, pada saat zaman Persia kuno, orang-orang jahiliyah pula merayakan hari raya tepat sama seperti orang Islam yang dinamakan Nairuz dan Mahrajan. Perlu diketahui, Nairuz dan Mahrajan ini adalah hari raya orang-orang jahiliyah. Pada saat hari ini, orang jahiliyah semua berkumpul. Mereka bermain-main, mereka berjoget-joget, dan mereka mabuk-mabukan serta melaksanakan kemaksiatan yang lainnya. Dan hari ini adalah hari bagi seluruh umat orang-orang jahiliyah untuk bersenang-senang di dalam 2 hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Di situ Rasulullah mengatakan kepada seluruh umat-umatnya bahwa Allah telah mengganti kata Nairuz dan Mahrajan. Allah telah mengganti konsep hari raya yang orang jahiliyah lakukan dengan lebih baik, dengan lebih indah, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sampai saat ini, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya yang begitu indah. Dalam hari raya Idul Fitri, kita semua merasakan silaturahmi yang sangat luar biasa. Kita semua merasakan yang dimana sunnah-sunnah dalam hari raya Idul Fitri membuat hati tenang, dan kita semua bisa merasakan indahnya beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita makan sebelum sholat, mulai dari kita memakaikan pakaian yang terbaik dan memakaikan wangi-wangian serta lain sebagainya macamnya. Ini semua adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika hari raya Idul Fitri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik indahnya kisah di dalam hari raya Idul Fitri, ada kisah Rasulullah SAW yang sangat mengena di hati kita semua. Bahwasannya pada saat itu Rasulullah dengan Aisyah dengan Fatimah sedang keliling. Pada saat itu hari raya Idul Fitri, mereka semua saling bersilaturahmi, saling memaafkan, dan saling memberi makanan. Dan saat itu Rasulullah SAW bertemu dengan segerombolan anak. Mereka semua sedang bermain, bergembira, dan Rasulullah pun ikut tersenyum. Lalu Rasulullah melihat satu anak kecil dengan pakaian yang kurang layak dipakai dan duduk seakan-akan anak kecil itu sedang bersedih
menyendiri. Akhirnya Rasulullah pun ikut tersedih. Datangilah anak kecil itu, dirangkul anak kecil itu, ditanyakan, ya ibnu, ya anak, kenapa engkau? Akhirnya si anak kecil pun itu menjawab. Pada saat itu anak kecil itu belum mengetahui bahwa bapak-bapak yang bertemu dengan ia adalah Rasulullah. Hanya dia jawab dengan kata-kata bapak-bapak, Pak, saya malu kalau saya gabung dengan teman-teman saya di sana. Pakaian saya kurang layak, Pak. Pakaian saya tidak baru seperti mereka. Saya pula anak yatim. Kita semua bahagia karena bertemu dengan keluarga. Saya malu. Akhirnya Rasulullah disitu pun ikut tersedih. Lalu Rasulullah memberikan kabar yang begitu gembira kepada anak itu. Ya anak, apakah engkau mau aku jadikan engkau sebagai anak? Aku jadikan engkau sebagai yang aku rawat, aku bimbing dan aku asuh. Engkau jadikan aku sebagai bapakmu, engkau jadikan Aisyah sebagai ibumu, dan engkau jadikan Fatimah sebagai saudarimu. Akhirnya dari situ anak kecil itu pun bingung, siapa bapak-bapak ini? Mengapa dia begitu baik denganku? Akhirnya dia teringat dengan kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah para orang-orang tua dan kisah-kisah para teman-temannya, bahwa ada manusia dengan sifat yang begitu mulia yang bernama Muhammad SAW. Dia adalah Rasulullah SAW. Lalu tanyakan kepada bapak-bapak itu, ya bapak, apakah bapak Rasulullah SAW? Dengan senyumnya Rasul kepada anak itu dan mengangguk, mengatakan bahwa ya, saya Rasul. Dari kabar itu, anak kecil itu pun langsung bergembira, dipeluk Rasul dengan serat-eratnya, menganggap bahwa dirinya telah dianggap sebagai anak, dibelikan baju baru oleh Rasulullah SAW, diajak bertemu dengan keluarga-keluarganya dan makan makanan nikmat, makan makanan enak. Dari kisah ini kita belajar bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita tidak dianjurkan berseragam dalam berpakaian baru dengan keluarga kita. Kita tidak dianjurkan untuk makan dengan keluarga kita. Kita tidak dianjurkan untuk hanya bersilaturahmi dengan keluarga kita. Tapi kita pula di sini dianjurkan untuk memikirkan bagaimana tetangga kita, saudara-saudara kita yang berada mungkin di panti asuhan atau di rumah sakit yang sebagainya. Banyak saudara-saudara kita yang masih belum bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan dan nikmatnya hari raya Idul Fitri. Maka sebagai umat muslim, tepat esok hari raya Idul Fitri, selain kita mementingkan pakaian baru keluarga kita, mementingkan makanan keluarga kita, mementingkan bagaimana besok konsep THR-nya atau bagaimana besok konsep silaturahminya, kita juga pikirkan tetangga-tetangga kita yang mungkin kurang mampu. Kita juga memikirkan saudara-saudara kita yang juga membutuhkan sama-sama senyuman indah pada saat hari raya Idul Fitri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Saya Alex Sabil Ar-Rasyad. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.